Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion hari ini. Seorang raja dalam perjalanannya menyamar sebagai rakyat biasa bertemu dengan seorang pemuda yang miskin, yang bajunya compang-camping, jorok, dan baunya pasti nggak enak. Tapi raja bicara dengan dia dan kemudian akhirnya berkata, "Maukah kamu ikut ke rumahku, tinggal dan jadilah anakku?" Anak muda ini bersedia dan kemudian raja itu membawanya pulang. Betapa kagetnya dia bahwa rumah barunya adalah istana dan yang mengangkat dia jadi anak adalah raja sendiri. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Di istana kemudian raja memerintahkan pelayan menyiapkan air mandi, mempersiapkan baju bersih dan baju bagus. Kemudian memberinya makan dan membiarkannya tinggal di kamar istana yang megah. Bukan hanya itu saja, raja kemudian mengumumkan bahwa anak muda ini sekarang adalah anaknya. Jadi ia diberi hak istimewa sebagai anak raja sekarang, diberi jubah kebesaran dan cincin yang menandakan bahwa dia sekarang adalah pangeran. Dia dilayani oleh semua pelayan istana dan dia dapat menikmati semua fasilitas yang disediakan ayah rajanya untuk dia. Di istana satu sisi banyak hal yang dapat ia nikmati, yang tidak pernah ia nikmati sebelumnya. Ini adalah kasih karunia. Tapi di sisi lain ia juga harus banyak belajar dan menyesuaikan diri untuk pantas disebut sebagai anak raja. Hidupnya sudah dan harus berubah. Sekarang ia harus menunjukkan bahwa ia adalah anak raja, bukan lagi orang sembarangan yang di jalan dengan pakaian compang-camping. Status barunya sebagai anak raja harus terlihat dari hidupnya yang baru agar ia tidak mempermalukan ayahnya yang adalah raja. Demikianlah kita orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Status kita sekarang adalah anak Allah karena percaya dan iman kepada Yesus. Dengan status kita sekarang, kita harus berubah dan harus mencerminkan Bapa kita. Namun dosa masih bisa mengintimidasi dan mengikat kita. Maka kita harus sadar dan yakin benar bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah. Dan minta Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Roma 8 ayat 16 berkata, "Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roh yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah akan memampukan dan menguatkan kita untuk hidup sebagai anak Allah. Berhak menerima janji-janji Allah sebagai ahli waris sebagai ganti dari pergumulan dan penderitaan yang mungkin sekali akan kita alami, seperti yang Kristus pun telah alami, dan supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Roh Kudus menguatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh iman kepada Yesus kami menjadi anak Allah. Kami bersyukur kami yang gak layak Tuhan layakkan, bahkan Tuhan berikan anugerah yang besar. Semua yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan sediakan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk terus bertahan hidup menjadi anak-anak Allah, tidak mempermalukan Allah, tetapi mencerminkan Allah di dalam hidup kami sebagai Bapa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan, layak di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami menjalani hari ini, kami mau hidup sebagai anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.